Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Andi Wijaya. Selamat datang di praktikum pemrograman terstruktur pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas decision making part 1 oleh saya ya. Yang akan kita bahas pertama ialah if else. Apa itu if else? Jadi if else itu merupakan suatu statement untuk mengevaluasi suatu nilai yang mana jika nilai itu benar maka akan dijalankan perintah atau statement yang ada di statement if else tersebut gitu. Misal kita ada ini ya, kita ada variabel misal A bernilai sekian gitu. Nah, di sini jika nilai A itu misal kita pengennya itu sama dengan 0, maka jalankan perintah yang sudah kita deklarasikan, misal print angka ini sama dengan 0, seperti itu. Nah, ada dua jenis di if else itu. Jadi ada if aja kayak ini, dan ada if else gitu. Jadi teks di sini teman-teman bisa lihat if di dalam kurung ini ada tulisan text expression. Text expression ini nanti akan diisi oleh ini ya, operator logika. Teman-teman mungkin kemarin udah dibahas ya, kayak kurang dari, lebih dari, sama dengan 2 kali, kurang dari sama dengan, tidak sama dengan. Nah, seperti itu. Jadi gunanya nanti untuk paling penting kayak apa ya, operator logika itu buat if else ataupun while nanti akan dipelajari juga. Text expression ini mengandalkan operator logika seperti itu. Nanti yang akan kita evaluasi apa, kayak variabel, keadaan apa, keadaan 1, keadaan 2, dan sekian gitu. Jadi kita langsung aja ke programnya. Jadi kita ada ini ya, program seperti biasa, ada include stdio.h in main. Nah, di sini kita deklarasikan angka ya, variabel angka dengan tipe integer. Nah, ini ada printf, masukkan sembarang angka, scanf, kita mau masukkan apa ya, input dari keyboard berupa angka yang nantinya akan dimasukkan ke variabel angka. Nah, gunanya apa? Nanti kita akan evaluasi menggunakan if else apakah nilai apa ya, nilai angka tersebut kurang dari 0 atau lebih dari 0. Nah, jika kurang dari 0 maka kita jalankan perintah printf untuk menuliskan ke layar itu kurang dari 0. Ataupun kita menuliskan nilai angka tadi, variabel angka tadi lebih dari 0 jika itu kurang lebih dari 0. Nah, gimana cara banyaknya? Kalau if jika angkanya ini kurang dari 0, maka otomatis kalau benar kan dia dijalankan ini. Dia akan di print. Nah, kalau salah nantinya perintah yang akan dijalankan itu ya tidak ada yang ini, yang bawah ini, seperti itu. Nah, teman-teman buat pengaplikasiannya bisa kayak buat sorting nilai yang apa ya, nilai misalkan siswa SMA yang mengikuti ujian fisika seperti itu. KKM-nya 75. Maka jika dia apa ya, nilai angkanya kurang dari atau sama dengan kurang dari 75 gitu, maka dia tidak dinyatakan tidak lulus gitu. Kalau lebih dari 75 maka dia atau sama dengan 75 maka dia lulus. Bisa dibuat seperti sorting lulus atau tidaknya siswa seperti itu. Jadi misal kita ada masukkan sembarang angka ya, sembarang angka. Misal kita ada nilai 9. 9 lebih dari 0. Benar. Nah, misal kita ada masukkan angka, misal aku ada -1 gitu. Misal 0 gimana? 0 lebih dari 0. Nah, di sini apa ya? Teman-teman harus jeli ya. Jadi, kalau 0 lebih dari 0, ini sebenarnya apa ya? Program kita cacat gitu. Jadi untuk mengatasinya teman-teman bisa apa ya, bisa memakai kayak misal aku ada ini ya, pakai else if nanti, else if ini ya, bentar,
angka lebih dari 0, maka print ini. Else kita jalankan ya. Jadi misalkan sumber angka 10, 0 sama dengan 0. Oke, benar berarti. Jadi harus jeli ya di sini. 9 lebih dari 0. Min 8 kurang dari 0. Jadi di sini else if, di sini aku jelaskan ya. Sebenarnya nanti ada penjelasan sendiri tentang else if sendiri. Ini namanya else if. Ini if else if. Jadi dia bertingkat ya, kayak tangga gitu. Jadi namanya itu ladder, if else ladder. Jadi gini, jika ini nilai angkanya kurang dari 0, maka kita print ini. Jika ini apa ya, angka ini bukan kurang dari 0, misalnya else ya ini, maka kita evaluasi lagi, else-nya itu ada di dalamnya ini ya kan, di dalamnya itu ada ini, if ini. Nah, if jika angka itu lebih dari 0, maka print ini. Jika bukan lebih dari 0, maka otomatis kan tersisa apa ya, kemungkinannya cuma angka ini pastinya 0 gitu. Nah, maka kita print nilai angka ini sama dengan 0, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa nyoba ya ini. Jadi kita lakukan tanpa else dan kita lakukan dengan 2 if gitu. Bisa di pause ya kalau teman-teman pengen nyoba gitu, terus kita bandingkan nanti hasilnya. Nah, di sini apa ya, kita balik lagi ke tadi ya. Tadi kan kita nggak pakai ini ya kan, jadi biarin kita abaikan nilai nolnya. Jadi kita hanya fokus ke nilai negatif sama positifnya untuk contoh ini tanpa else dan 2 if seperti itu. Jadi misal ini ya, jadi gini. Nah, kalau kita pengen apa ya, else tanpa else, otomatis yang akan dievaluasi cuma yang angka sini aja gitu, yang ini gitu, yang atasnya doang, yang kurang dari 0. 9 kurang dari 0 benar. Misal kita ada nilai positif, dia nggak akan apa ya, nggak dijalankan apa-apa gitu. Soalnya kita belum ada deklarasi yang menyatakan kita pengen ngapain sih pas itu positif gitu. Jadi belum ada. Nah, kita bisa selain pakai else tadi, kita bisa pakai if tadi ya. Pakai if angka lebih dari 0 kayak tadi ya, kayak ladder, if else ladder tadi. Lebih dari 0. Nah, sudah. Nah, kita ada angka 9 lebih dari 0 benar. Min 7 kurang dari 0 benar. Dan misal teman-teman 0 tadi ya nggak dikalogen apa-apa, soalnya kan kita belum ada deklarasi gitu di sini gitu. Bisa aja teman-teman ngasih if lagi di sini, if angka sama dengan, ingat ya, operator relasi, kita relasi logika ya, logika itu pakai 2 kali ya ini. Ini printf
sama-sama dengan 0. Bentar ya. Oh, ini sorry. Nah, 0 sama dengan 0 sekian. Oke, langsung lanjut ke odd even. Jadi cepet aja. Jadi tadi ya, ini penerapannya buat kita deteksi atau mensortir apakah nilai yang kita masukkan itu genap atau ganjil gitu. Nah, kita bisa masukkan kayak tadi ya, kita deklarasi sekian kita masukkan nilainya pakai scan F. Nah, if else lagi, apakah nilai apa ya? Kita pakai modulo ya di sini, operator aritmatika modulo numbernya ini tadi kita masukkan, misal kita ada 10 modulo 2 jadi kan 0, otomatis sisa bagi modulo itu ya. Nah, kalau sisa baginya itu nggak sama dengan 0, otomatis kan dia odd atau ganjil gitu. Ini misal kita ada integer 9, oh odd, benar berarti. Misal kita ada 8, oke, even, benar berarti. Nah, kita lakukan, misal kita ada ini ya, misal kita ada suatu kasus di mana kita lakukan penentuan ganjil genap sekaligus plus dan minusnya gitu. Nah, di sini kita pakai nested if else. Jadi di dalam nested itu maksudnya di dalam if sama else itu ada if else lagi gitu. Istilahnya ada if else 1 di dalam if else 2 seperti itulah. Nah, kita misal ini ya, kita kayak tadi ya, if number modulo 2 sama dengan 0. Nah, di sini ada dua keadaan yang harus kita penuhi. Dimana yang pertama, misal gini, ada 4 kemungkinan yang akan kita temui dalam input tadi. Misal kita ada positif itu dia genap, positif ganjil, terus negatif genap, negatif ganjil. Nah, ada 4 keadaan itu, maka kita harus deklarasikan logikanya itu pas kapan dia itu muncul printnya ini 4 keadaan ini gitu. Nah, kita pakai ini, bisa pakai yang namanya nested if else. Jika ini ya, diperhatikan number modulo 2 sama dengan 0. Jika benar, maka kita harus lakukan statement yang ada di dalamnya gitu. Dalamnya ini apa? If number lebih dari 0. Oh, misal dia benar, otomatis dikerjakan yang ini. Ini menyatakan ini even atau genap, ini menyatakan dia positif. Seperti itu. Jika ini salah, berarti kan negatif. Oke, kita tulis negatif di sini. Nah, else di sini jika itu numbernya itu lebih dari 0, maka kita print print odd, positif odd. Kalau else itu negatif odd. Oke, seperti itu. Nah, di sini yang terakhir yang kita lakukan menggunakan operator relasional. Operator relasional kayak dan 2 kali, or 2 kali gitu loh. Kayak teman-teman mungkin tahu. Coba dilihat ini ya, operator relasional yang kemarin udah dibahas. Jadi selain kita memakai menggunakan nested loop seperti ini untuk menentukan ganjil genap positif negatif, kita bisa menggunakan menggunakan if else ladder dengan relational operator ya. Ini if else ladder soalnya dia bertingkat gitu. Kayak yang tadi aku jelaskan tadi yang awal. Nah, gimana caranya? Kita ada statement di sini namanya tadi keadaan ya, 2 keadaan yang harus kita penuhi gitu kebenarannya. Nah, ini menyatakan keadaan dia genap. Ini menyatakan keadaan ketika dia positif. Otomatis kalau kita ini harus benar semua, otomatis dia hasilnya itu harus positif genap. Maka jika ini 1 sama 1, otomatis didankan 1 dan ini bisa dijalankan gitu. Jika tidak, ini salah dan kita kasih if lagi, kita kasih ini 2 keadaan lagi dan kita dankan.
Jika tidak sama dengan 0, numbernya modulnya tidak sama dengan 0, otomatis dia ganjil, dan kita dankan dengan ketika dia sama dengan lebih dari 0, otomatis positif kan. Berarti dia positif ganjil. Kita print di sini. Dan seterusnya. Ini buat keadaan di mana dia negatif sama genap. Nah, ini udah keadaan kita udah deklarasikan. Kalau dia masih ini salah semua, otomatis yang terakhir itu pasti dia negatif sama ganjil gitu. Oke, mungkin itu dulu dari aku. Nantinya akan dilanjutkan mengenai materi switch oleh Mas Andro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.